Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai Aiter. Nama saya Eva Sasmila. Untuk Mbaknya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baiklah, nama saya Atisa Tinezia. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 4. Tanggal lahir, saya lahir di Jember tanggal 20 Januari tahun 2000. Untuk alamat saya tinggal di Jember, perumahan Pondok Gadung Indah. Oke. Tadi perjalanan selama kesini lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar. Oke. Nah, saya selaku Aiter akan mewawancarai Anda terkait pembulian. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih, pengalaman Mbak Atisa tentang pembulian itu gimana? Saya pernah dibully dulu. Oh, pernah. Coba ceritakan kapan dan bagaimana pembulian yang Mbak Atisa alami. Saya dibully saat saya SMP kelas 2. Dan saat itu saya adalah siswa baru. Dan menurut saya sebenarnya menjadi siswa baru itu bukanlah suatu alasan untuk menjadi pembulian ya. Namun saat itu ya saya juga tidak mengerti kenapa teman-teman saya itu sangat khawatir dengan kehadiran saya. Karena jujur saja semenjak saya kecil, saya itu selalu diajarkan oleh orang tua untuk tidak terlalu bangga terhadap diri sendiri. Orang tua saya itu selalu menjelek-jelekkan paras saya, sehingga saya merasa, oh paras saya ini tidak terlalu bagus. Paras saya ini ya jelek, biasa saja lah. Namun kemudian teman-teman saya itu sangat khawatir dengan kehadiran saya di SMP itu. Nah, kebetulan saya menjadi siswa pindahan itu di sebuah SMP plus yang bernuansa MTS, sehingga kelas putra dan putri itu dipisah. Dan mayoritas teman-teman saya di kelas itu memiliki pacar masing-masing. Nah, mereka mengatakan pada saya bahwa mereka itu khawatir pacar-pacar mereka itu lebih tertarik pada saya, sehingga ya saya dianggap merusak hubungan orang lain. Padahal jujur saja, sebagai siswa baru otomatis saya tidak mengenal kan siapa pria yang berada di kelas lain itu. Saya juga tidak pernah berusaha untuk mengenal karena saya tidak tertarik dengan urusan percintaan. Kemudian karena teman-teman saya khawatir dengan hal itu, akhirnya mereka membuli saya. Setiap kali ada teman saya yang putus dengan pacarnya, mereka berusaha menyalahkan saya. Mereka anggap saya adalah ya perusak hubungannya. Saya adalah penyebab mereka tuh putus, padahal saya juga tidak mengenal siapa pacarnya si teman saya ini. Ya akibat saya sering dibully karena urusan pacarannya mereka itu, ya akhirnya saya dibully lagi lah dengan jenis lain gitu. Oke. Jenis lain maksudnya Mbak Atisa itu seperti apa? Jenis lain maksud saya pembuliannya itu tidak hanya tentang percintaan saja. Sekarang tidak lagi, saat itu tidak hanya dibully karena teman saya ada yang putus, tapi ya karena saya ini orangnya kan jujur saja, saya ini orangnya lebih netral. Saya suka bersosialisasi, saya ramah pada semua orang, sehingga saya tidak hanya ramah pada teman kelas sendiri, saya juga ramah pada semua orang di sekolah. Saya ramah pada teman di kelas sebelah, pada guru, semuanya saya ramah, sehingga saya tidak pernah ikut-ikutan juga ikut-ikutan permusuhan antara kelas saya dengan kelas lain. Di saat itu kelas saya itu sedang ada permusuhan dengan kelas lain yang penyebabnya saya juga tidak tahu. Kemudian suatu hari saya pernah mendengar bahwa teman-teman saya di kelas itu ingin memata-matai kelas sebelah. Tapi saya tidak menghiraukan itu. Saya lebih suka menulis cerita atau apa. Saya tidak peduli dengan orang-orang yang telah membuli saya sebelumnya. Kemudian kelas sebelah itu mengetahui rencana teman kelas saya, sehingga kemudian anak-anak kelas saya itu menyalahkan saya, dianggap saya ini yang membocorkan rahasia tersebut. Ya mereka mungkin menuduh saya begitu karena saya ini ramah pada semua orang. Saya juga dekat terhadap anak-anak di kelas sebelah.
Ya semacam itulah pembulian-pembuliannya. Setiap kali ada pertengkaran antar kelas, saya juga selalu disalahkan. Oke, apa dengan kondisi tersebut Mbak Atisa merasa tertekan? Tentu saja saya merasa tertekan. Ya karena saya tidak bisa fokus. Saya juga menjadi lebih sering pergi ke dokter karena saya sering merasa sakit kepala. Saat itu saya tidak mengerti mengapa saya sering sakit kepala. Saat dewasa sekarang saya baru paham, oh pasti itu karena saya terlalu memikirkan pembulian-pembulian mereka. Akhirnya lebih sering ke dokter, saya memeriksakan sakit kepala saya. Sedangkan dokter umum juga tidak tahu apa-apa soal itu kan. Saya hanya diresepkan obat pereda nyeri. Ya saya menjadi lebih penyendiri, saya tidak bisa fokus terhadap semua pelajaran. Sehingga saya lebih sering meluangkan waktu untuk bermain game, mendengarkan musik, dan lain-lain. Oke, apa hal-hal yang dilakukan Mbak Tisa untuk menenangkan diri pada kondisi tersebut? Banyak hal yang saya lakukan untuk menenangkan diri, seperti bermain game, nonton film. Kemudian saat pelajaran dimulai, saya tidak pernah mendengarkan karena saya merasa tidak bisa fokus. Akhirnya saya mendengarkan musik saja selama pelajaran itu. Saat malam hari, saya juga tidak pernah belajar dengan alasan yang sama. Saya tidak bisa merasa fokus. Dan saya tetap main game, saya nonton film, nonton anime, atau saya mendengarkan musik. Kemudian suatu hari saya merasa ini sangat tidak adil. Saya merasa mendengarkan musik, menonton film, hal-hal seperti itu tidak cukup untuk membuat saya tenang. Kemudian suatu hari saat teman-teman mulai membuli saya lagi, saya mencoba melakukan perlawanan. Oke. Pada waktu itu apa bentuk perlawanan Mbak Tisa kepada mereka? Saya marah. Karena saya sudah merasa cukup sabar selama itu. Semenjak saya kelas 2 sampai pertengahan kelas 3, saya merasa sudah cukup sabar, saya sudah cukup diam. Dan saya merasa, mengapa saya harus diam? Mengapa saya tidak memberikan perlawanan? Saya melihat teman-teman lain saya yang dibully, mereka hanya diam. Dan saya merasa kesal karena itu. Oleh karena itu, saat mereka membuli saya melawan. Meskipun saya tidak mengatakan satu patah kata pun, saya melawan, marah melalui tindakan. Saat itu teman saya berusaha membuli saya, kemudian dia melempar sebuah buku ke muka saya. Akhirnya saya melawan dengan mencekik kerah bajunya, kemudian saya hempaskan dia ke dinding. Ya itu caranya cukup melegakan. Pada akhirnya setelah saya marah, saya keluar, saya membanting pintu. Saya mulai merasa lega. Meskipun pada akhirnya itu membuat teman-teman saya takut pada saya. Tidak apa-apa, tapi saya rasa itu ya ini jauh lebih baik daripada mereka terus membuli saya. Saya rasa dengan melakukan perlawanan ini adalah cara yang sangat efektif untuk membuat saya lebih tenang. Oke. Karena pada saat itu teman-teman yang membuli Mbak Tisa itu takut ke Mbak Tisa, pada waktu itu siapa yang masih mau, intinya yang masih berteman baik dengan Mbak Tisa? Ya tentu saja teman-teman yang mau tetap berteman dengan saya itu sedikit. Karena yang membuli saya adalah ya mayoritas teman kelas. Jadi kelas saya dulu tuh terbagi menjadi 2 kubu. Ada kubu besar itu ya mereka suka membuli, dan di kubu saya itu adalah orang-orang yang terbuli. Ya orang-orang terbuli itulah yang terus menemani saya, meskipun hanya segelintir orang, hanya sekitar 2-4 orang mungkin yang menemani saya. Ya tapi pada akhirnya saya bisa melalui semuanya karena mereka. Setelah saya marah, saya melakukan perlawanan balik. Ya, secara kasar saya membanting pintu, kemudian support dari teman-teman saya itu. Akhirnya saya merasa saya tidak bisa terus begini. Pembulian ini tidak seharusnya bisa menjatuhkan saya. Saya akhirnya mulai mencoba untuk mengejar pelajaran-pelajaran yang sudah saya tinggalkan, yang tidak pernah saya dengarkan. Ya saya mulai mencoba untuk fokus karena waktu itu juga sudah mulai dekat dengan ujian nasional. Saat malam hari saya tidak bermain game lagi, saya tidak menonton, saya mulai belajar sedikit demi sedikit ya untuk memulihkan pelajaran-pelajaran yang telah hilang dari kepala saya. Oke, karena pada saat itu Mbak Tisa mulai fokus belajar,
Pada saat itu Mbak Tisa biasanya di mana tempat yang sering Mbak Tisa kunjungi untuk fokus belajar? Tempat untuk belajar sebenarnya tidak terlalu penting bagi saya, karena Hmm. saya merasa bisa fokus dimanapun asal saya mau berusaha untuk fokus. Hmm. Belajar ya saya bisa lakukan dimanapun. Saya bisa belajar di kelas, saya bisa belajar di taman, saya bisa belajar di kamar, belajar di keramaian saya bisa, Hmm. asalkan saya berusaha untuk fokus. Saya harus paksa dan pacu diri saya untuk fokus sehingga saya bisa belajar, tidak peduli dimanapun tempatnya. Oke. Selanjutnya, pada sesi akhir, saya selaku aiter akan membacakan kesimpulan saya mengenai wawancara hari ini. Mbak Atisa ini pada saat mengalami pembulian, kondisi Mbak Atisa merasa tertekan. Dengan begitu, akhirnya Mbak Atisa melakukan hal-hal yang menghibur diri menurut Mbak Tisa, untuk menyenangkan diri Mbak Tisa dengan mendengarkan musik, seperti menonton juga, seperti itu. Nah, akan tetapi berjalannya waktu, Mbak Tisa merasa tidak adil. Nah, dengan perlakuan si pembuli itu, akhirnya Mbak Tisa memberanikan diri untuk melawan dengan bentuk marah. Tetapi setidaknya Mbak Atisa itu dengan cara marah, Mbak Atisa bisa merasa lega dan bisa merasa puas untuk melakukan itu, dengan melakukan itu, seperti itu. Nah, sehingga dengan cara Mbak Tisa melawan, yaitu dengan bentuk marah, akhirnya Mbak Tisa bisa kembali fokus untuk belajar. Gitu. Baiklah, terima kasih untuk waktunya Mbak Tisa. Semoga tetap semangat, tetap fokus, dan sukses di masa depan. Amin. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.